Ada salah seorang sahabat yang mana sahabat ini miskin. Maklum, yang nama orang miskin ini dekat dengan masjid kan? Dekat gak kira-kira? Ini kira-kira yang sering maulid, yang sering majelis itu orang kaya atau orang miskin? Kebanyakan orang miskin. Ngapa? Kalau orang kaya takut dipinta sumbangan, nanti disindir, nanti disebut. Jadi kalau kita ngelihat di mana aja lah, di Mento, di Palembang, di Jakarta, kebanyakan walaupun ada orang kaya, termasuk saya di Kalamiatan, tapi lebih banyak orang-orang miskin. Dan di Mento, dan di Pangkal Pinang, di mana aja lah, yang paling banyak adalah orang miskin. Sama dengan zaman Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Muhammad, orang yang dekat dengan masjid Nabi Muhammad itu orang miskin. Di antaranya yang miskin tadi adalah Ta'labah. Dak punya apalah, gawe dak de, harta dak de, tiba-tiba harta. Ma'asyul hadirin, wabil khusus sahibul bait, orang-orang tua kita, para asatid, keluarga Al-Habib Hamid bin Abdurrahman Assegaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita, yang mana keluarga besar sahibul bait Al-Habib, anak cucu dari Al-Habib Hamid bin Abdurrahman Assegaf, yang telah mengundang kita untuk bersama-sama mengenang Nabi kita Muhammad, yang mana telah bersama-sama mengumpulkan kita untuk menanamkan cinta dan rindu kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang telah bersama-sama mengundang kita untuk membacakan sejarah-sejarah Nabi kita Muhammad, menyebutkan fisik dan akhlak Nabi kita Muhammad, serta mengumpulkan kita semua untuk bersama-sama membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan Al-Habib Hamid bin Abdurrahman Assegaf mendapatkan tempat yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, karena dengan perantara beliaulah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenang Nabi kita Muhammad. Karena kalau kita melihat, karena beliau tinggal di kampung kita, dan alangkah bagusnya setiap ada sesuatu hal yang baik, maka perlu kita mencontoh dan menyebutkan hal yang baik tersebut. Insyaallah Al-Habib Hamid bin Abdurrahman Assegaf ini merupakan orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, orang yang dekat dengan Nabi kita Muhammad, bukan gara-gara sedekah beliau yang besar, bukan gara-gara ilmu beliau yang luar biasa, namun beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kesabaran, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit kepada beliau. Sebagaimana kita ketahui, beliau sebelum meninggal dunia, sebelum bertemu dengan Nabi kita Muhammad beberapa tahun, mendapatkan penyakit dari Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, kalau kita bertemu dengan beliau, kalau kita mengenang beliau, insya Allah beliau termasuk orang-orang yang sabar dengan penyakit beliau. Dan perlu kita ingat, bukan hal yang mudah ketika Allah menjadikan kita seorang kepala rumah tangga. Kita kepala rumah tangga, tanggungan kita banyak, tiba-tiba penyakit Allah berikan kepada kita, pikiran kita bercabang. Namun subhanallah, beliau termasuk orang yang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat, kalau kita mendengar ataupun melihat cerita orang-orang soleh, ketika mereka di akhir umurnya mendapatkan penyakit dari Allah Subhanahu wa taala, maka sangat banyak di antara mereka di waktu sakit tersebut, mereka sering menjumpai Nabi kita Muhammad SAW. Buktinya dengan apa? Ketika mereka sudah didatangi sama Nabi kita Muhammad, kesabaran yang luar biasa Allah berikan berkat orang yang telah bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan beliau pun termasuk orang yang sudah bertemu dengan Nabi kita Muhammad, dan kita bisa saksikan kesabaran beliau, dan buah dari kesabaran dari penyakit beliau Allah Subhanahu wa taala alirkan kepada anak-anak beliau. Kita lihat anak cucu beliau merupakan orang yang luar biasa, akor, akhlaknya bagus, terkenal luar biasa, istilahnya agamanya bagus. Ini bisa jadi mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, anak cucunya gara-gara apa? Gara-gara kakek mereka, ayah mereka Al-Habib Hamid Abdurrahman Assegaf mendapatkan kesabaran ketika diuji dengan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan maulid yang kita adakan di rumah beliau bakal berbahagia di alam kuburnya, dan insya Allah beliau pun bakal senang dengan anak cucu beliau, sehingga anak cucu beliau terus mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
alamin. Ma'asyal hadirin wal hadirat fil jiwar. Perkumpulan semacam ini bisa dikatakan ibarat seperti sinyal. Kalau kita punya HP, kira-kira HP yang tidak ada sinyal, nelpon bisa beda kira-kira. Nih HP ini mahal nih. Hampir 20 juta, tidak tahu berapa, yang penting hampir 20 juta. Kalau nyebut lebih dari 20 juta nipu. Ini hampir 20 juta. Tapi hampir yang 20 juta nih, kalau seandainya tidak ada sinyal, kira-kira nak nelpon orang tua bisa beda? Tidak bisa. Ini kita bisa menghubungkan diri kita dengan orang lain kalau seandainya ada sinyal. Maka ulama mengatakan acara maulid semacam ini merupakan cara kita ataupun sarana kita, istilahnya sinyal kita yang bisa menghubungkan kita dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memperhatikan kira-kira kalau seandainya malam ini tidak ada maulid, kira-kira apa yang kita pikirkan? Piala dunia. Apa yang kita pikirkan? Kalau seandainya tidak ada maulid Nabi kita Muhammad, kita tidak bakal ingat dengan akhlak Nabi, kita tidak bakal ingat dengan dermawannya Nabi, jalannya Nabi, bagusnya Nabi, fungsinya Nabi buat kita tidak bakal ingat. Maka dengan acara semacam ini kita langsung nyambung dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bakal memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikatakan orang yang paling dekat di padang mahsyar dengan Nabi kita Muhammad adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Kata Nabi kita Muhammad, orang yang paling dekat dengan aku, dia bukan hanya mampu memandang aku, dia bukan hanya mendapatkan bantuan dari aku, dia bukan hanya bakal aku tarik, namun dia bakal dekat dengan aku, kata Nabi kita Muhammad. Siapa mereka? Belum tentu ulama, belum tentu orang yang kaya, belum tentu maaf habaib, hatta ahwal pun, hatta orang biasa pun, kalau seandainya mereka terus memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad, maka mereka bakal dekat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikatakan orang yang paling beruntung di akhirat, siapa mereka? Orang yang paling dekat dengan Nabi kita Muhammad. Semakin dekat dengan Nabi Muhammad, semakin hebat derajat mereka. Semakin beruntung, semakin selamat. Sebaliknya, orang yang paling buruk, orang yang paling merugi, bahkan orang yang paling besar azabnya dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling jauh dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Di akhirat semakin dekat dengan Nabi Muhammad semakin beruntung. Semakin jauh dari Nabi Muhammad semakin merugi, bahkan dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dunia. Kalau kita perhatikan derajat tabi'in dengan sahabat, kira-kira tinggi mana? Sahabat dengan tabi'in. Walaupun tabi'innya pintar luar biasa, sahabatnya maaf-maaf bodoh dari ilmu Nabi kita Muhammad, tetap sahabat merupakan orang yang paling mulia. Kenapa? Sahabat lebih dekat posisinya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga Nabi kita Muhammad dengan yang bukan keluarga Nabi kita Muhammad, kira-kira yang dekat siapa? Keluarga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang dinisbatkan dengan Nabi Muhammad, menjalin hubungannya dengan Nabi kita Muhammad gara-gara nasab. Ada orang yang dekat dengan Nabi Muhammad gara-gara nasab. Ada orang yang mungkin bukan keturunan Nabi kita Muhammad, namun mereka bisa dekat dengan apa? Dengan jalur ilmu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semakin dekat, sahabat semakin mulia. Tabi'in dengan sahabat masih tinggi sahabat. Kenapa? Dekat dengan Nabi Muhammad. Di antara sahabat yang paling tinggi siapa? Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Paling dekat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semakin jauh orang dengan Nabi kita Muhammad, maka semakin rendah derajatnya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ada salah seorang sahabat bernama Sa'labah. Ini kisah sering kita mendengar, namun jarang kita mengambil ibrah dari kejadian tersebut. Ada salah seorang sahabat yang mana sahabat ini miskin. Maklum, yang nama orang miskin ini dekat dengan masjid kan? Dekat tak kira-kira? Ini kira-kira yang sering maulid, yang sering majelis itu orang kaya atau orang miskin? Kebanyakan orang miskin. Ngapa? Kalau orang kaya takut dipinta sumbangan. Nanti disindir, nanti disebut. Ini kalau kita ngelihat di mana aja lah. Di Mento, di Palembang, di Jakarta, kebanyakan. Walaupun ada orang kaya, termasuk saya dengan Amiasan, tapi lebih banyak orang-orang miskin. Dak di Mentok, dak di Pangkal Pinang, di mana aja lah. Yang paling banyak adalah orang miskin. Sama dengan zaman Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Muhammad, orang yang dekat dengan masjid Nabi Muhammad itu orang miskin. Di antaranya yang miskin tadi adalah Sa'labah. Dak punya apalah. Gawe dak de, harta dak de. Tiba-tiba Sa'labah tadi melihat ada orang kaya.
Orang kaya lewat, dia ngelihat, alangkah sedap dia orang kaya. Akhirnya dia ngagak Nabi Muhammad, dia mengatakan, ya Rasulullah, uni nengok orang kaya, kaya sedap benar. Ya Rasulullah, tolong doakan biar ku kaya. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan. Kaya itu tidak bagus. Nanti baik-baik kau sering ke masjid, dekat dengan masjid, nanti gara-gara banyak urusan, banyak proyek, kau ninggalkan masjid. Apa kata Sa'labah tadi? Ku janji ya Rasulullah, nanti kalau seandainya ku banyak duit, ku tidak bakal jauh dari masjid. Ku bakal terus dekat dengan engkau, aku bakal menggunakan hartaku untuk membantu orang-orang miskin yang lain. Ini yang awal dia bagus. Tapi gara-gara harta tadi menjerumuskan dia jauh dari Nabi kita Muhammad SAW. Singkat cerita, didoakan sama Nabi Muhammad, akhir dia kaya. Dia dapat sikok kambing puan, sikok cuman kambing diberi Nabi, tapi beranak pinak. Sikok anak puan, kambing puan tadi, diambil sama dia, rupanya kambing yang puan tadi berzina. Zina lah kira-kira. Zina kan, tidak tahu dengan siapa pokoknya. Pokoknya pulang-pulang kambing yang diberi Nabi itu bunting. Tuh, bunting nih. Nak nanya, tidak baca ngomong, tahu sama siapa perempuan nih. Berzina nama kan, tidak mungkin dia nikah. Alhasil pulang-pulang dia tengok kambing lah gemuk. Kapan melahirkan banyak. Setelah melahirkan anak kambing tadi cepat besar, beranak lagi sampai jumlahnya ratusan, beranak lagi sampai jumlahnya ribuan. Begitu jumlahnya ribuan, dia merasa kalau seandainya tinggal di Madinah nanti takut ngacau orang-orang yang ada di Madinah. Akhirnya dia pindah rumah. Dia pindah rumah keluar dari kota Nabi kita Muhammad SAW. Dia tinggal di lembah. Dia tinggal di lembah, sibuk dengan kambing-kambing dia suka. Tambah hari, tambah lagi, beranak lagi, laku lagi, beranak lagi. Dia sibuk dengan dunia dia. Maka kata Nabi kita Muhammad, wahai Sayyidina Abu Bakar, tolong engkau cari Sa'labah, minta zakat sama dia. Akhirnya Sa'labah tadi dengan berat hati, dia memberi kambing yang kurus-kurus, dipilih ya. Mana yang paling kurus, tuh diberi sama Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar membawa beberapa kambing yang kurus tadi ke hadapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nanya, ini kambing yang gemuk punya si fulan, ini kambing yang gemuk punya si fulan. Yang kurusnya punya siapa? Punya Sa'labah, yang kaya raya tadi. Ya Allah, orang paling kaya beri kambing macam ni. Samalah dengan kita lah kalau acara maulid. Kira-kira kalau seandainya orang miskin beri 50, orang kaya beri berapa kira-kira? 500, sejuta gitulah. Jadi antum merasa sendirilah, saya tidak perlu nyebutkan ya. Nanti takut dibilang kasyaf pula sama Abi Aung ini. Kita ngerasa lah, duit kita banyak. Nengok orang sebelah ada pegawai beri 50, masa kita beri 50? Apa beda kita dengan Sa'labah orang yang banyak duit, tapi hal yang paling ringan, yang paling tidak berat bagi dia, yang diberi sama Nabi kita Muhammad SAW. Ditengok sama Nabi Muhammad, ya Allah, Sa'labah lah kaya, tapi kambing yang paling kecil, yang paling jelek diberi sama kita. Apa kata Nabi Muhammad? Polangkan kambing nih. Polangkan kambing nih, kita tidak perlu lagi dengan zakatnya Sa'labah tadi. Maka Sa'labah tadi setelah diusir pemberiannya dari Nabi kita Muhammad, maka singkat cerita dia semakin jauh dari Nabi kita Muhammad SAW sampai di zaman Khalifah Sayyidina Umar, tetap mereka tidak menerima zakat dari yang namanya Sa'labah. Ini sahabat yang aturanlah dekat dengan Nabi Muhammad, tambah jauh dari Nabi kita Muhammad gara-gara harta. Jadi antum orang-orang Tanjung, orang-orang Mentok, jangan minta kaya, bahaya. Nanti kalau majelis, ya Allah tolonglah kayakanku. Jangan. Kalau kita lah kaya, tidak bakal majelis lagi. Kalau kita lah menang, Ustadz, gimana kalau seandainya saya jabat? Boleh jabat. Jabat boleh, tapi jangan berlari. Kira-kira setuju pada? Kan banyak orang kan, nanti kapan maulid, dia ngagak ke depan. Oh, ini pula. Kapan lah jadi? Tidak muncul lagi deh. Ini jangan sampai dijadikan kaya. Permintaan yang paling bagus, minta dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan keluarga yang telah mengundang kita, mereka termasuk orang yang paling dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Karena kata Nabi Muhammad, orang yang paling dekat dengan aku siapa? Bukan orang yang cuman bersolawat, tapi orang yang ngajak orang lain bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ada satu orang yang sangat disukai sama Habib Umar bin Hafid. Kenapa beliau menyukai orang tersebut? Karena orang tersebut ketika menghadiri acara selalu mengingatkan jamaah. Sallallahu ala Muhammad, sering. Acara makan, acara apapun, ataupun menunggu. Kira-kira siapa ceramah nih? Lagi berunding. Kapan kita diam, teriak sih ke orang. Sallallahu ala Muhammad, dengan teriak tadi, ada 20 orang, ada 100 orang, ada 200 orang yang spontan membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka orang yang mengajak kumpul di rumahnya untuk mengadakan maulid, menceritakan sejarah dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad,
otomatis adalah orang yang paling dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan di penghujung ataupun penutup Maulid Isyrin ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan maulid kita maulid yang diterima oleh Allah, maulid yang diterima oleh Nabi kita Muhammad, dan mudah-mudahan wajah-wajah kita nih soalnya insyaallah dak bakal berubah nih lah mukanya. Inilah kapal ada bau-bau nasi mulai kayak lana habis ceramah. Nah, ini wajah-wajah seperti ini insyaallah saya jak langok nengok. Masuk langok tuh kenal apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau maulid jangan nunduk dan nengok Nabi. Nah, walaupun nunduk dan tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara Maulid Arba'in, Maulid Isyrin yang ada di Mentok diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berkat maulid tersebut kampung kita dijaga dari bala musibahnya Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita baik yang laki-laki baik yang perempuan dijaga sampai mati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan oleh Allah dalam rangka cinta kepada Nabi kita Muhammad, maka mudah-mudahan kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala kita pun akan bertemu langsung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.